Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yehezkiel Immanuel Lumintang dari S1 Manajemen dengan NIM 19022000077 dari Universitas Merdeka Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya. Materi tersebut adalah yang pertama, pengantar manajemen rantai pasok, yang kedua supply chain dan SCM atau supply chain management. Yang ketiga yaitu desain lokasi distributor. Saya akan menjelaskan tentang materi pertama, yaitu pengantar manajemen rantai pasok. Di sini terdapat ada 5 aliran rantai pasokan. Yang pertama, produsen bahan baku. Yang kedua, produsen komponen dan perantara. Yang ketiga, produsen produk akhir. Yang keempat, grosir dan distributor. Dan yang terakhir yaitu pengencer. Apa sih itu manajemen rantai pasokan? Manajemen rantai pasokan adalah proses yang terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lainnya yang saling terkait. Materi kedua, supply chain dan SCM atau supply chain management. Supply chain management adalah kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah kegiatan merancang produk baru, produk development. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control. Yang keempat, kegiatan melakukan produksi atau production. Yang terakhir yaitu kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Detail cakupan SCM ada 5. Distribution atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di setiap pusat distribusi. Yang kedua, pengembangan produk, melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perancangan produk baru. Yang ketiga, penggadaan, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supplier risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian, demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan persediaan. Yang terakhir adalah produksi, yaitu kegiatan produksi pengendalian kualitas. Materi ketiga, desain lokasi distributor. Pentingnya lokasi desain distributor yaitu salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan yang dimana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Pilihannya ada 3, yaitu tidak pindah tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang kedua, mempertahankan lokasi yang sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi ada 5, yaitu produktivitas tenaga kerja, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, dan yang terakhir kedekatan dengan supplier. Di sini ada 2 metode penentuan lokasi. Yang pertama, location factor rating. Adalah sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan faktor baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Yang kedua yaitu center of gravity technique. Merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling banyak dan baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Terima kasih telah mendengarkan saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan saya harap dengan penjelasan saya teman-teman bisa memahami apa itu manajemen rantai pasok. Terima kasih.